Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Rizky Nugraha dari kelompok 1 bersama rekan saya Alivia, Anissa, Kamila, Karina, dan Wahdini akan mempresentasikan pengaruh masuknya kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam terhadap kebudayaan Indonesia. Selamat menyaksikan. Proses masuknya kebudayaan luar ke Indonesia. Indonesia telah beralkulturasi dengan berbagai kebudayaan dalam waktu yang lama. Letak strategis Indonesia yang berada pada jalur dua pusat perdagangan internasional pada masa lampau, India dan Cina memberi pengaruh besar kebudayaan pribumi. Dengan terjadinya pencampuran antara dua budaya tersebut, maka mengembangkan kebudayaan asli setempat. Selain dari pengaruh budaya asing pada masa lampau, perkembangan pesat era globalisasi saat ini semakin menekan proses alkulturasi budaya, terutama pengaruh budaya barat. Dengan kemajuan teknologi modern, mempercepat akses pengetahuan tentang budaya lain, membawa perubahan sampai ke tingkat dasar kehidupan manusia di Indonesia. Pengaruh interaksi dengan budaya barat mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat di negara ini ditambah dengan masalah persediaan bahan pangan, bahan energi, dan bahan industri strategis yang kian langka, serta kesenjangan penguasaan teknologi semakin lebar beresiko pada pergeseran, perbedaan, dan kepentingan di masyarakat. Lebih dari itu, kehadiran budaya barat seakan mendominasi dan selalu menjadi trend center masyarakat. Kebiasaan dan pola hidup orang barat seakan menjadi cermin modern. Hal ini jelas mengikis perilaku dan tindakan seseorang. Pada awalnya, pintu masuk kebudayaan asing di Indonesia adalah melalui kegiatan penjajahan para orang asing di Indonesia. Tidak hanya mengambil hasil rempah-rempah dan menjajah pada umumnya, tetapi mereka juga menanamkan budaya mereka untuk mencampuri kebudayaan Indonesia. Berbeda dengan masa penjajahan, pada zaman sekarang, pintu masuk kebudayaan asing itu melalui kemajuan teknologi dan informasi. Oleh Ziauddin Sardar menyebut masa kini sebagai terjadinya revolusi informasi seperti diulas dalam bukunya Tantangan Dunia Islam di Abad 21. Dalam revolusi informasi tersebut, intervensi informasi sulit dibendung oleh karena arusnya tidak dibatasi oleh ruang dan lingkup. Setiap saat informasi masuk, sudah dapat memasuki setiap kantor dan rumah tangga sekalipun melalui media massa, cetak, dan elektronik seperti surat kabar, televisi, dan internet. Revolusi informasi salah satu cirinya adalah keterbukaan dan kebebasan informasi sungguh sesuatu sulit dielakkan karena selain memberikan dampak positif seperti adanya informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi sekaligus dampak negatif seperti pergaulan bebas, pakaian yang memperlihatkan aurat, pola hidup individual, dan hedonis. Kerajaan Hindu-Buddha yang pernah ada di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini terletak di Kalimantan Timur, tepatnya di hulu sungai Mahakam, Kabupaten Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ini tidak diketahui secara pasti kapan berdirinya. Namun, para ahli menduga kerajaan Kutai ini sudah ada sejak 5 Masehi karena dilihat dari jenis hurufnya yang pranagri yang berasal dari India Selatan, di mana banyak ditemukan di daerah itu dengan waktu yang relatif sama.
Yang kedua yaitu Tarumanegara. Tarumanegara merupakan kerajaan yang bercorak Hindu yang berada di Jawa Barat, tepatnya di Sungai Cisadane sebelah barat dan Sungai Citarum di sebelah timur. Berdirinya kerajaan Tarumanegara ini pada abad ke-4 sampai abad ke-7. Selanjutnya yaitu Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini merupakan kerajaan yang berdiri di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur, di Kota Daha atau sekitar Kota Kediri sekarang. Kerajaan ini berdiri antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu. Kerajaan ini berdiri di Jawa Timur, tepatnya di daerah Singasari, Malang. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok yang berdiri pada tahun 1222. Yang selanjutnya yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini juga bercorak Hindu. Kerajaan Majapahit merupakan sebuah kerajaan Hindu terakhir yang ada di Indonesia. Kekuasaannya itu ada di Sumatera, Semenanjung Malaya, Borneo, dan Indonesia Timur. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak Buddha. Kerajaan Sriwijaya ini berada di Sumatera. Bukti awal adanya kerajaan ini berasal dari abad ke-7 dengan ditemukannya beberapa prasasti. Menurut Pierre Yves Mamuin, Sriwijaya berada di Sungai Musi antara Bukit Seguntang dan Sampokking. Kerajaan yang selanjutnya yaitu Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno disebut juga dengan Bumi Mataram yang terletak di Jawa Tengah. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap kebudayaan Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa dan tulisan. Pengaruh Hindu-Buddha ini mengantarkan masyarakat Indonesia kepada budaya tulis atau zaman sejarah. Budaya tulis ini menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa atau dengan jenis tulisan yang digunakan di bagian selatan India. Yang kedua yaitu adanya kepercayaan dan filsafat. Kepercayaan yang berkembang di Indonesia ini sebelumnya yaitu kepercayaan yang bercorak animisme dan dinamisme. Dengan masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia pun mulai menganut kedua agama tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu sistem pemerintahan. Kebudayaan Hindu-Buddha ini mengubah sistem pemerintahan di Indonesia. Pada awalnya, sistem pemerintahan di Indonesia itu bercorak kesukuan dan rakyatnya menjadi monarki dan hierarki atau tingkatan yang jelas. Struktur pemerintahan monarki ini merupakan struktur pemerintahan yang berlaku umum di semua kerajaan Hindu-Buddha, di mana raja dipilih berdasarkan faktor keturunan dari dinasti yang berkuasa. Yang keempat yaitu sistem pengetahuan. Wujud pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ini salah satunya yaitu perhitungan waktu berdasarkan kalender tahun Saka atau tahun kepercayaan umat Hindu. Nah, menurut perhitungan tahun Saka, 1 tahun itu sama dengan 365 hari dan perbedaan tahun Saka dengan Masehi adalah 78 tahun. Yang kelima yaitu seni bangunan. Secara spesifik dapat dilihat dari candi, di mana candi merupakan bangunan yang paling banyak didirikan pada masa Hindu-Buddha. Candi juga merupakan bangunan yang digunakan sebagai tempat peribadatan, atau juga sebagai pemandian suci. Ciri akulturasinya ini yaitu dengan mempertahankan kekhasan budaya asalnya. Maka terdapat pula perbedaan arsitektur yang mencolok, salah satunya candi yang berada di Jawa Tengah dan candi yang berada di Jawa Timur. Yang keenam yaitu seni. Dengan adanya suatu kisah atau cerita yang berkembang di Indonesia yang bersumber dari kitab Ramayana dan kitab Mahabharata. Nah, kitab tersebut merupakan kitab kepercayaan umat Hindu tetapi berkembang di Indonesia.
ke dalam bahasa Jawa yang kuno, dan kemudian tokoh-tokoh itu ditambahkan seperti Semar, Bagong, kemudian Petruk dan lain sebagainya. Selain itu juga kisah Ramayana dan Mahabharata diambil sebagai suatu cerita atau kisah yang masuk dalam pertunjukan wayang. Nama saya Wadini Romajalani. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana proses masuknya kebudayaan dan agama Islam ke Indonesia. Jadi, Islam masuk ke Indonesia itu karena adanya perkembangan hubungan perdagangan antara negara Indonesia dan juga negara-negara seperti India, Persia, dan Arab. Berikut ini ada beberapa teori tentang masuknya kebudayaan dan agama Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa agama Islam dan kebudayaan Islam itu dibawa oleh orang-orang Gujarat. Teori Gujarat ini didukung oleh tokoh bernama Pineapple dan Mukhed. Beliau mengemukakan bahwa Islam dibawa oleh orang-orang Arab yang telah lama tinggal di Gujarat. Mukhed juga mempertegas teori ini dengan penelitiannya terhadap penemuan batu nisan. Terdapat persamaan di batu nisan yang ada di Pasai dengan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik dan juga batu nisan di Cambay, Gujarat. Yang kedua ada teori Bengali atau Bangladesh. Teori ini dikemukakan oleh Eski Fatimi yang berpendapat bahwa Islam itu berasal dari Bengali. Teori ini berdasarkan pada tokoh-tokoh terkemuka di Pasai yang memiliki keturunan dari Bengali. Selain itu juga ia mengemukakan bahwa batu nisan Malik Al-Saleh memiliki persamaan dengan batu nisan yang ada di Bengali. Yang ketiga ada teori Persia. Menurut teori ini, Islam yang ada di Indonesia itu dibawa oleh orang-orang Persia. Hal ini didasari karena adanya perkumpulan orang-orang Persia di Aceh sejak abad ke-15. Selain itu terdapat persamaan kebudayaan antara budaya Persia dan juga budaya Indonesia. Contohnya adalah peringatan Hari Asyura 10 Muharram atas meninggalnya cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Hussein. Teori ini didukung oleh P.A. Hussein Jayadiningrat dan M. Dahlan Mansur. Teori yang keempat ada teori Coromandel India. Teori ini dikemukakan oleh Thomas W. Arnold dan Morrison. Menurut teori ini, Islam itu datang dari Coromandel dan Malabar, India. Hal ini didasari oleh ketidakmungkinan Gujarat menjadi pusat penyebar Islam, karena pada saat itu Gujarat belum menjadi pusat perdagangan yang dapat menghubungkan Timur Tengah dan Indonesia. Teori yang kelima yaitu ada teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa langsung dari sumbernya yaitu bangsa Arab. Teori ini didukung langsung oleh Naqib Al-Atas, Buya Hamka, Kaiser, M. Yunus Jamil, dan juga Crawford. Teori ini didasarkan pada keterangan yang menyebutkan bahwa pada abad ke-7 telah ada orang-orang Islam Arab yang tinggal di pantai barat Sumatera. Selain itu juga ada persamaan mazhab yang dianut oleh bangsa Arab dengan bangsa Indonesia dan penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja pada saat itu. Kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Perlak. Ya, perlu kita ketahui bahwa kerajaan Islam tertua di Indonesia itu bukan Samudra Pasai. Akan tetapi kerajaan tertua itu Kerajaan Perlak atau Kesultanan Perlak. Nah, Kesultanan Perlak ini terletak di daerah Aceh Timur, di daerah Perlak. Kemudian kerajaan ini diklaim sebagai kerajaan tertua yang berdiri pada tahun 840 Masehi sebelum akhirnya bergabung dengan Samudra Pasai pada tahun 1292. Nah, yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai. Awalnya Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada tahun 1267 dan kemudian runtuh pada tahun 1521 akibat serangan dari Portugis yang masuk ke wilayah Sumatera. Raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh atau lebih dikenal dengan Merah Silu. Kemudian yang ketiga ada Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam terdiri pada tahun 1496 hingga 1903 Masehi. Berdiri pada masa runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Aceh Darussalam ini
atau yang lebih dikenal dengan Kerajaan atau Kesultanan Aceh, terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Sultan pertama Kerajaan Aceh Darussalam adalah Sultan Ali Muqayyad Shah. Dinobatkan pada hari Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 September 1507 kalender Masehi. Kerajaan Aceh Darussalam mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda atau Sultan Meku Alam. Pada masa kepemimpinannya, Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh luas hingga menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Yang keempat ada Kerajaan Cirebon yang berdiri pada tahun 1430 Masehi dan kemudian runtuh pada tahun 1677 Masehi. Ya, kerajaan ini berjaya pada abad 15 hingga 16 Masehi. Cirebon menjadi salah satu kerajaan Islam ternama yang menjadi pelabuhan penting sebagai jalur perdagangan di era tersebut. Pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon ada di pantai utara Jawa atau yang dikenal sebagai Pantura, yang menjadi perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Cirebon pun mengadukan dua budaya, yakni budaya Jawa dan Sunda. Kesultanan Cirebon menjadi pusat kebudayaan di tanah Jawa sekaligus penyebaran agama Islam. Yang kelima ada Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1475 Masehi dan runtuh pada tahun 1554 Masehi. Raja pertama kerajaan ini adalah Raden Fatah. Menurut tradisi Jawa, Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit yang kemudian muncul sebagai kekuatan baru mewarisi legitimasi dan kebesaran Majapahit. Yang keenam ada Kerajaan Banten. Ya, Kerajaan Banten ini merupakan kerajaan Islam yang terletak di Tatar Pasundan, Provinsi Banten. Kerajaan Banten pertama berdiri pada tahun 1526 Masehi sebelum akhirnya runtuh pada tahun 1813 Masehi. Berdirinya Kesultanan Banten juga tak lepas dari munculnya Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak yang memperluas kekuatan dan pengaruhnya hingga ke pesisir barat Pulau Jawa. Kesultanan Banten menjadi kesultanan yang mandiri pada tahun 1552 setelah Maulana Hasanuddin ditasbihkan oleh ayahnya yaitu Sunan Gunung Jati sebagai sultan di Banten. Banten juga dikenal sebagai kerajaan maritim dan mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomian. Kemudian ada Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah sebuah kerajaan Islam yang pusat pemerintahan ada di Provinsi Jawa Tengah. Kesultanan ini merupakan kelanjutan dari Kesultanan Demak. Pajang pertama berdiri pada tahun 1568 Masehi dan kemudian runtuh pada tahun 1586 Masehi. Kesultanan Pajang merupakan kerajaan pertama yang muncul di pedalaman Jawa setelah runtuhnya kerajaan Islam di daerah pantai utara pesisir, yaitu Kerajaan Demak. Pendiri sekaligus sultan pertama kerajaan Pajang adalah Jaka Tingkir, yang kemudian dikenal dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Sempat terjadi perebutan kekuasaan antara anaknya dan menantunya. Hal ini kemudian memicu serangkaian peristiwa sebelum Pajang runtuh pada tahun 1587. Usai runtuh, Pajang dijadikan sebagai bawahan dari Kesultanan Mataram Islam. Kemudian ada Kerajaan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam adalah kerajaan bercorak Islam yang ada di Pulau Jawa pada abad ke-17. Kerajaan ini awalnya hanya bernamakan Mataram, namun sering disebut dengan Mataram Islam atau Mataram Baru untuk membedakan dengan Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu. Kerajaan ini dipimpin oleh dinasti keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan. Asal-usulnya adalah salah satu kadipaten di bawah Kesultanan Pajang. Raja pertamanya adalah Sutawijaya atau Panembahan Senapati, putra dari Ki Ageng Pemanahan. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Mataram Islam pernah menyatukan tanah Jawa dan berperang melawan VOC dari pihak Belanda.
Mataram Islam kemudian runtuh akibat adanya pemberontakan serta kekuasaan dan campur tangan dari pihak VOC. Sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, budaya Hindu-Buddha sudah lebih dulu berkembang. Nah, salah satu alasan kenapa Islam mudah diterima di Indonesia adalah karena Islam tidak merubah budaya lama, justru diperkaya dan diberi warna-warna dengan corak Islam, sehingga menghasilkan kebudayaan yang lebih beragam. Nah, itulah salah satu alasan kenapa budaya Indonesia itu beragam, itu salah satunya karena masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, dari seni bangunan. Wujud akulturasi dalam seni bangunan itu contohnya dapat ditemukan pada bangunan masjid, makam, dan istana. Nah, kita ambil contoh di masjid. Di masjid itu contohnya di atapnya tuh dari bawah sampai atas, makin lama tuh makin kecil. Di atasnya itu bentuknya limas kecil. Nah, itu tuh mengandung filosofi. Yang pertama itu ada akidah, syariat, tarekat, hakikat, marifat, dan takwa. Itu dapat ditemukan di Masjid Agung Demak, Masjid Cirebon, dan Masjid Kudus. Yang kedua itu seni sastra. Nah, pada awal periode Islam di Indonesia ini, seni sastra itu bercampur antara Hindu-Buddha dan Islam yang juga bercampur dengan Persia, sehingga menghasilkan seni yaitu hikayat, babat, suluk, serta primbon. Yang ketiga adalah sistem kalender. Nah, sebelum Islam masuk ke Indonesia, sistem kalender ini udah ada, tapi menggunakan kalender Saka dari Hindu yang berlaku dari 78 Masehi. Tapi setelah Islam masuk dan berkembang, Sultan Agung dari Kerajaan Mataram membuat kalender Jawa yang perhitungannya menggunakan peredaran bulan atau Komariah dan sesuai dengan kalender Hijriah. Yang selanjutnya ada pengaruh kebudayaan Barat terhadap kebudayaan Indonesia. Nah, pada kondisi saat ini, kebudayaan Indonesia semakin memudar. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya teknologi yang akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kebudayaan Indonesia. Dengan banyak berkembangnya media elektronik, kebudayaan Barat dengan mudahnya masuk ke negara Indonesia, sehingga mulai mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia. Nah, masuknya budaya Barat ke Indonesia memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi, sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Yang kedua, tingkat kehidupan lebih baik dari segi ekonomi. Yang ketiga, sikap yang lebih baik seperti disiplin, sigap, dan lain sebagainya. Yang keempat, bermunculan produk-produk luar negeri yang diproduksi di Indonesia, membuat terciptanya lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Yang kelima, dapat memperkaya keberagaman budaya Indonesia bila dimanfaatkan dengan baik. Nah, adapun dampak negatifnya. Yang pertama, menggunakan busana yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia. Contohnya memakai pakaian yang seksi gitu ya, karena menyesuaikan tren gitu. Jadi pengen sama kayak luar negeri gitu, yang kayak seksi-seksi gitu yang enggak menutupi aurat. Nah, yang kedua, materialistis atau budaya hidup yang bermewah-mewahan. Yang ketiga, tersingkirnya produk dalam negeri karena masyarakat cenderung memilih ke barang impor yang anggapannya memiliki merek dan kualitas yang tinggi. Yang keempat, dengan masuknya budaya asing tersebut, maka akan menyebabkan lemahnya nilai-nilai bangsa dan masyarakat kelama-lamaan akan meninggalkan kebudayaan Indonesia yang ada, malah mengikuti kebudayaan Barat. Yang kelima, terjadinya perubahan budaya. Misalnya, pada masa lalu masyarakat akan mengunjungi rumahnya apabila ada hal yang ingin disampaikan. Nah, akan tetapi karena sudah ada handphone, teknologi yang canggih, maka dapat melalui pesan di handphone atau telepon gitu ya. Nah, ini akan membuat hubungan antara keduanya tidak sedekat apabila langsung bertemu. Nah, yang keenam, minat terhadap budaya Indonesia semakin berkurang karena beralih ke budaya Barat. Sebagai contoh, anak muda akan lebih minat dengan tarian modern daripada tarian-tarian tradisional gitu. Nah, yang ketujuh, anak-anak Indonesia lebih suka bermain game online daripada bermain game tradisional seperti main kelereng, gangsing, dan lain sebagainya. Sekian presentasi
motivasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.